Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kemana ini? Hanya yang dilihat di layar saya hanya berlima yang membuka kameranya. Mungkin biar terlihat, saya minta coba dibuka kameranya. Nah, biar kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, dan tetap semangat dalam beraktivitas puasa di bulan Ramadan ini. Ya, boleh silakan yang yang mengikuti kegiatan ini untuk dibuka kameranya biar kita aktif dan komunikatif. Bagaimana kalau misalnya kita dalam kegiatan jurnalistik dalam penyampaian informasi dalam hal ini suaranya aja tidak berani, kemudian mukanya juga tidak berani seperti itu. Artinya PD-nya juga tidak ada seperti itu. Ya baik, saya tunggu. Silakan dibuka kameranya. Baik, kepada teman-teman semua, ayo dibuka kameranya. Walaupun dalam keadaan Ramadan, kita harus tetap semangat ya. Yuk, dibuka boleh. Oke, kita mulai ya, sambil menunggu dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Ramadan ya, kita masih sehat dan kita masih bisa bersilaturahmi ya, walaupun menggunakan virtual Zoom ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini menjadikan lahan dakwah gitu kan, sekaligus pastinya sebagai pembelajaran ya, yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat baik untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang. Karena ternyata dunia globalisasi mendatang itu terkadang ketika di dunia pekerjaan itu tidak melihat, dalam tanda kutip, tidak melihat ijazah atau latar belakang. Yang penting skill ya, yang penting skill. Dalam artian walaupun demikian tetap saja keilmuan itu tetap digunakan. Nah, saya melihat teman-teman yang berada di Zoom ini atau yang mengikuti kegiatan ini, saya yakini mungkin peserta paling banyak adalah dari jurusan fisika, karena memang yang mengadakan fisika. Walaupun saya yakin juga peserta atau teman-teman yang ada di Zoom ini pasti ada dari bidang program studi yang lain atau bidang yang lainnya ataupun umum ya, saya yakini itu. Akan tetapi poin utamanya adalah saya ingin mengedukasi tentang materi jurnalistik kepada teman-teman yang memang ini akan sangat bermanfaat gitu, karena memang setidaknya teman-teman dan kita semua harus bisa memberikan informasi, dan pastinya kita setiap hari akan memberikan informasi itu kepada siapapun, baik kepada teman, tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita memiliki adab yang baik, bagaimana cara kita memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan demikian orang lain dapat menerima informasi yang kita sampaikan, sehingga orang lain juga memahami, dan terakhir sehingga orang lain juga dapat mengikuti. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan informasi ya, itu harus mengikuti. Nah, dalam ilmu
Sosiolinguistik ya. Nah, kebetulan memang ya ini bidangnya saya, tapi sebagai informasi saya, sosio itu kan sosial, linguistik itu adalah bahasa. Jadi dalam ilmu kebahasaan sosial di masyarakat ya, komunikasi itu dibagi ya, komunikasi itu dibagi tiga. Kadang kita ada kita hanya untuk menyampaikan. Ketika kita menyampaikan cukup satu jawaban ya dari si audiens ya. Apa jawabannya? Iya, ngerti. Gitu kan? Yang kedua, tetap disampaikan, si audiensnya menjawab, iya ngerti, lakukan. Dan yang ketiga, ya, tetap disampaikan, iya ngerti, lakukan, dan laksanakan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang ada di dalam pelatihan ini, apakah akan menjadi nomor satu yang hanya mengatakan iya, dalam tanda kutip, iyanya ini ngerti atau tidak, gitu kan? Nah, untuk nomor dua, ya, mengatakan iya, akan saya laksanakan. Laksanakan dari sini, apakah benar melaksanakan atau hanya melaksanakan saja? Yang penting dilaksanakan. Atau yang ketiga, ya, iya ngerti, dilaksanakan, gitu kan? Kemudian juga diinformasikan atau dipraktikkan. Saya berharap teman-teman bisa memilah nomor tiga, mengerti, melaksanakan, ya, dan melakukan. Nah, jadi bukan hanya dengar saja, oh ya ngerti-ngerti, besoknya ya sudah lupa. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip ibarat kita makannya. Jadi ingat makan saya ya, karena memang udah karena ya lumayan juga ini perut lapar lagi ya. Tapi insya Allah kita sehat lah ya, artinya bisa kuat ya. Dalam artian seperti ini, saya contohkan tadi dini hari ya, tadi sebelum subuh saya yakin teman-teman sahur ya, saya yakin teman-teman sahur. Ketika sahur itu makanan masuk ke dalam perut kita. Pertanyaannya saya ya, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Si makanan itu masuk ke kita, apakah langsung dikeluarkan saja ya, dalam tanda petik mohon maaf pup gitu kan, atau cukup dicerna di dalam perut gitu kan? Berarti sangatlah rugi bagi badan kalian dini harinya sahur makan, pagi-paginya langsung dikeluarkan. Nah, jam 12 udah kelaparan. Nah, itu kan. Nah, itu sangatlah rugi menurut saya. Harusnya seperti apa? Tapi kan ini akan kembali lagi kepada teman-teman yang memiliki tubuh, ya kan? Saya berharap teman-teman, ya kan, masuk ke dalam tubuh, si makanan ini dicerna, ya kan? Ya syukur-syukur kalaupun memang sakit perut ya itu manusiawi. Ya silahkan dikeluarkan, tapi kan jangan dikeluarkan semua, gitu kan? Sehingga ketika siangnya masih kuat. Seperti itu. Apa kaitannya dengan komunikasi hari ini? Sama. Ketika teman-teman mendapatkan ilmu dimasukkan ke dalam otak, dicerna oleh otaknya, ya kan? Itu jangan sampai lupa. Namanya juga dicerna kan? Nah, besoknya itu bisa. Minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, atau kapanpun itu bisa dilakukan. Seperti itu. Dan ini menjadikan kekuatan. Kembali lagi kepada pembicaraan awal bahwa dunia pekerjaan, nah ini tidak akan lepas kepada dunia pekerjaan. Walaupun teman-teman bidangnya fisika, saya contohkan yang fisika saja karena di sini dari program fisika, saya yakin teman-teman pasti tidak akan lebih dan tidak akan jauh dunia pekerjaan teman-teman, ya kan? Setelah lulus dari S1, pasti akan dunianya tidak lain adalah fisika. Tapi ternyata saya juga memang seorang dosen di UHAMA dan pernah mengajar di berbagai universitas di Jakarta. Saya melihat mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari kampus itu sekitar 50%, ya, 50% atau bahkan sampai 10% ketika lulus tidak sesuai dengan bidangnya. Ya kan? Apakah salah? Tidak. Ya kan? Contoh saja, bidang keguruan, ya kan? Harusnya dia menjadi guru lulusannya sesuai dengan bidangnya. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ataupun fisika. Ketika dia lulus, yang paling mudah biasanya menjadi sales.
ya kan? Yang paling mudah adalah menjadi sales. Atau ada juga yang bekerja di bank, menjadi customer service. Dalam tanda kutip, ketika kita menjadi sales, tidak jauh akan berkomunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik agar kita diterima menjadi sales. Dan bayangkan ketika kita menjadi sales, komunikasinya buruk, ya besoknya langsung dipecat saya yakin. Ya kan? Baru 1 bulan langsung dipecat atau langsung digantikan. Ingat, ini sangat disayangkan. Kalau begitu buat apa Pak jadi sales? Kan saya cita-citanya di bidang fisika. Oh silahkan. Saya berharap juga demikian. Tapi ternyata ya anggap saja sekarang ini di UIN Sunan Kalijaga ya. Ini ya. Sekarang teman-teman dalam satu prodi ada berapa orang? Ya kan? Satu prodi loh. Atau contoh dalam satu kelas saja. Dalam satu kelas ada berapa orang? Saya rata-ratakan berapa orang kira-kira Saidah dalam satu kelas di sana? 30 lebih. Oke, kita rata-ratakan 30. Ya kan? Kemudian dalam satu angkatan ya, itu ada berapa kelas dalam satu semester? Kira-kira beda-beda, Pak. Misalnya contoh Saidah semester berapa? Semester 6. Semester 6. Sekarang semester 6 ada berapa kelas? Ada 2. Ada 2. Berarti ya standar saya rata-ratakan satu angkatan sekitar 50 atau 60. Walaupun memang ada yang mungkin satu angkatannya 3 kelas, ada yang 2 kelas, atau mungkin dalam tanda kutip saya juga belum tahu, mungkin bisa saja satu kelas. Oke, ini dalam satu program studi atau dalam satu angkatan. Anggaplah satu angkatan 50 orang. Ini kan terus berjalan. Ketika dia lulus, ya kan? Anggaplah yang lulus sekitar 40 orang. Anggaplah 40 orang. Yang 10 orang itu atau 20 orang itu anggaplah lama lulusnya. Bermasalah atau malas-malesan dengan skripsinya. Ya kan? Yang 40 orang ini dalam satu universitas. Bisa dibayangkan teman-teman, satu wilayah Bandung yang memiliki jurusan fisika itu ada berapa kampus. Dan dalam beberapa kampus itu mereka itu memiliki berapa mahasiswa untuk jurusan fisika. Dan disitulah teman-teman bersaing untuk bekerja. Belum lagi teman-teman, saya yakin teman-teman akan kembali kepada rumahnya masing-masing. Ya kan? Akan kembali kepada rumahnya masing-masing. Nggak mungkin kan ngekos terus di Bandung kalau yang memang rumahnya bukan di Bandung. Ya kan? Akan bersaing. Contoh misalnya ada yang tinggal di Jakarta. Ya kan, atau orang Jakarta karena kuliahnya diterima di Bandung ya otomatis di Bandung. Ketika dia lulus pasti saya yakin akan tinggal di Jakarta bersama keluarganya. Minimal 3,5 sampai akan tetapi skillnya rendah. Saya yakin teman-teman sebuah perusahaan atau apapun itu tidak akan menerima teman-teman. Kalaupun menerima, ya kan, harus diajarkan karena terkadang dunia pekerjaan ya, mohon maaf dalam tanda kutip karena memang saya juga seorang dosen. Teman-teman hanya membawa lembar ijazah datang, ya kan, ketika dibawa diterima ya yakin, tapi skillnya nggak bisa, oh, saya yakin akan kecewa juga pimpinan, ya kan. Tapi ketika teman-teman datang ijazah nggak ada, ya salah juga. Bukan berarti ijazah nggak penting, tetap ijazah penting, gitu kan. Nah disinilah cara kita untuk meninggikan keilmuan kita, yaitu di bidangnya
teman-teman karena memang kuliah, saya yakin teman-teman akan mendapatkan ijazah karena teman-teman kuliah. Tetapi skillnya juga harus ditingkatkan, salah satunya dengan komunikasi. Inilah yang terjadi. Bukan hanya di bidang teman-teman komunikasi saat menjadi jurnalis. Saya yakin dari 40 atau bahkan sekarang ada 50 peserta yang hadir ini, saya yakin 50 ini akan seleksi alam. Mungkin karena 50 orang ini adalah tekanan atau kewajiban dari kepala jurusan atau ketua jurusan atau dari manapun wajib mengikuti. Saya yakin teman-teman yang 50 orang ini akan seleksi alam, ya paling ada berapa orang sih yang betul-betul ingin menjadi jurnalis atau menguasai. Tapi setidaknya teman-teman harus mengetahui. Saya lanjut. Ketika kita hidup, nah teman-teman bisa melihat. Ketika kita hidup, ada berbagai sekali posisi, ada berbagai sekali pandangan, ada berbagai macam apa ya, apapun itu, persepsi dan sebagainya. Kaitan dengan komunikasi kita. Jika kita memiliki komunikasi beranggapannya A, belum tentu orang lain akan memahami A. Bagaimana caranya agar orang lain memahami apa yang ingin kita katakan ketika kita berbicara A, dia paham A dan laksanakan A. Gitu kan? Pertanyaannya di sini bagaimana cara kita berkomunikasi, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan di sini. Nah, bagaimana saya bisa melihat kalau ini teman-temannya atau pesertanya pada kamera lagi ini, saya bingung jadinya. Nah, yo, saya berharap pada bisa buka ya, bisa buka kameranya, bisa saling lihat sehingga saya bisa tahu kalian ada, saya mengikuti. Baik, sekarang saya tanya, apa yang kalian lihat? Silakan. Yuk, silakan. Siapa yang mau bicara? Apa yang kalian lihat? Yo, apa mau saya panggil atau siapa saja? Silakan sebanyak-banyaknya. Tapi tunggu. Saya berharap saya akan bertanya, tanyanya cukup simpel. Apa yang kalian lihat? Gambar apa? Tolong jawab sekarang dalam hati dulu. Oke, silakan jawab dalam hati. Apa yang kalian lihat? Jawab dalam hati. Oke, saya hitung 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah punya jawabannya? Oke, nanti atau sekarang saya minta satu orang untuk mengatakan apa itu, tapi jangan ngikutin. Oke? Jangan mengikuti. Oke. Tetap teguh pada pendirian jawabannya. Oke? Silakan. Mau siapa yang mau jawab? Gambar apa ini? Seorang bapak tua yang berjenggot. Nah, siapa ini, siapa namanya? Intan, Pak. Oh, Intan. Oh, Intan. Prodi apa, Tan? Biar saya kenal, Tan. Prodi Humas. Oh, Prodi Humas. Ada Prodi Humas? Ada. Oh, Humas komunikasi ada. Humas. Oh, komunikasi Humas maksudnya. Iya. Baik. Nah, iya, baik. Pak. Intan dari bagus juga nih, bukan dari fisika. Semester berapa, Intan? Betul. Baru semester 2. Nah, semester 2. Tidak apa-apa. Oke, apa yang Intan lihat? Ada gambar bapak tua yang udah jenggotan, Pak. Oke, ada lagi keterangan lainnya? Itu aja deh. Oke, baik. Menurut Intan, ini adalah gambar bapak tua yang memiliki jenggot. Baik. Bapak tanya lagi ke yang lainnya. Silakan. Apakah ada yang berbeda? Silakan. Selain Intan. Mungkin dari saya, Pak. Siapa namanya? Sidik Andika. Dari di mute itu, di mute. Dibuka dulu. Nah, silakan. Sidik ya. Iya, Pak. Dari Ya, Prodi Pendidikan dulu. Fisika, Pak. Oh, Sidik dari Prodi Pendidikan Fisika. Iya. Semester berapa? Baru semester 2, Pak. Oke, semester 2. Tidak apa-apa. Silakan. Sidik, apa yang Sidik lihat? Yang saya lihat dari raut mukanya
Sepertinya sedang bersedih, Pak. Nah, oke. Raut muka sedang bersedih. Apalagi? Ada keterangan lain? Ya, mungkin itu. Oke, baik. Menurut Sidik, ya, raut muka atau muka yang sedang bersedih. Baik, saya tanya yang lainnya, yang berbeda, tetap mengikuti kepada pendirian jawabannya. Silakan, ada lagi yang lain? Anak kecil sedang tersenyum, Pak. Nah, namanya dulu. Biasakan, silakan. Nama saya Nisa Sahrani Mm-mm. dari Prodi D3 Akuntansi. Oh, ternyata ada dari akuntansi juga. Oh, bagus nih, biar saya ketahuan ya. Oke, Anissa Sahrani. Apa Iya, yang Pak. Anissa Sahrani lihat? Anak kecil sedang tersenyum. Anak kecil sedang tersenyum. Iya, Oke, ada lagi? udah. Baik. Kita ketemu 3. Sudah ketemu 3. Tadi katanya kakek-kakek berjenggot. Kemudian ada juga yang mengatakan sedang bersedih. Ya, ada juga yang mengatakan anak kecil sedang bersedih. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau yang lain yang punya jawaban yang berbeda, silakan. Siapa lagi? Tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkan atau belum membenarkan. Silakan. Ada yang punya jawaban berbeda? Siapa? Novita. Novita. Ya, dari mana Novita? Silakan perkenalkan dulu. D3 akuntansi. Novita dari mana? Halo Pak, maaf tadi itu. Ya, silakan Novita. Perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Novita. Prodi D3 Akuntansi. Oke, D3 Akuntansi. Silakan Novita. Semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2. Wah, ternyata banyak mahasiswa semester 2 ya. Oke. Silakan. Apa yang apa namanya? Novita lihat? Kalau sekilas dilihat, kalau dibalik ada seorang laki-laki yang tersenyum. Oke, ini berbeda lagi. Ini sekarang laki-laki tersenyum. Ada lagi keterangan yang lainnya? Cukup, Pak. Oh, baik. Oke, baik. Selain Novita, selain Sidik dan Anissa, terus siapa lagi? Satu lagi tadi. Ada lagi yang punya pandangan atau penglihatan berbeda terhadap gambar ini? Silakan. Ada lagi? Halo? Ada lagi yang berbeda? Silakan. Ada yang bilang anak kecil. Ayo, siapa? Sudah cukup? Baik. Tadi ada yang mengatakan kakek-kakek. Oke. Ada juga yang mengatakan lagi bersedih. Ada juga yang mengatakan anak kecil yang bersedih. Dan ada juga yang mengatakan, tadi apa yang terakhir? Ada seorang laki-laki yang tersenyum. Oh, ini kebalik ya. Ya, dia laki-laki yang tersenyum. Apakah semuanya betul? Ya, saya katakan betul. Ya, akan tetapi kok berbeda, Pak? Iya, pasti akan berbeda. Disitulah letak komunikasi yang tadi saya katakan. Ya, mana ya? Disinilah. Nah, disinilah kita berkomunikasi. Iya, betul. Itulah pandangan kita, itulah penglihatan kita. Ya kan? Apa yang kita lihat? Kembali lagi kepada materi yang pertama dulu. Disinilah opini kita. Apakah salah? Tidak. Ya memang itulah pandangan kita. Disitulah penglihatan kita. Disitulah anggapan kita. Disitulah cara kita menulis. Ya kan? Ya kalau memang kita memiliki opini, memiliki pandangan, penglihatan dan sebagainya menurut kita, ya memang
Kecuali kalau misalnya teman-teman, apa yang teman-teman lihat di sini? Ya kan misalnya, gambar rumah. Pertanyaan saya, kalau ada yang mengatakan gambar rumah, kira-kira apa yang kalian jawab? Pasti sangat membingungkan sekali. Udah bentuknya seperti ini, kok jawabnya gambar rumah? Itu sangat menyimpang sekali. Itu udah pasti salah sekali. Ya kan? Nah, begitu juga dalam kita menulis, dalam kita berkomunikasi, dalam kita menjadi jurnalis. Ketika kita menjadi jurnalis, walaupun tetap kita memiliki opini, pandangan, ya kan? Walaupun berbeda, tapi jangan berbeda terlalu jauh lah. Gambar seperti ini jangan dibilang ini rumah lah. Kalau rumah kan kotak-kotak, ini kan garis-garis gitu loh. Ya, begitu. Jadi harus agak nyerempet lah, seperti itu. Betul, ini misalnya dikatakan kakek-kakek, betul. Sedang bersedih, betul. Ya kan? Tapi bisa juga kalau kita begitu, seorang bapak-bapak yang tersenyum. Kan begitu. Ya, Pak Ardian di sini kita harus sampaikan dulu kepada audiens, kepada receiver. Ya, receiver itu kita yang bicara, sender itu adalah kita yang bicara, receiver itu adalah orang lain. Saya ulangi. Sender yang bicara, receiver orang lain. Sekarang ketika saya bicara, gambar apa ini? Semua harus paham. Sekarang saya tanya, gambar apa ini bentuknya? Halo? Orang yang sedang Pria tersenyum. sedang tersenyum. Sekarang saya tanya terakhir. Apakah ada yang berbeda di antara teman-teman terkait gambar ini? Ada nggak yang berbeda? Punya pandangan lain? Ada nggak? Misalnya ini gambar bukan tentang orang yang tersenyum. Ada nggak? Halo? Ada tidak? Yang menjawab, Pak, ini bukan gambar orang yang tersenyum. Ada nggak? Halo? Ada? Tidak, Pak. Ada, Pak. Tidak, Pak. Nah, ada. Kalau ada, apa yang ingin kamu lihat di sini? Apa yang kamu lihat di sini? Gambar apa? Kalau dari sudut pandang yang berbeda, itu kebalikan dari tadi, Pak, yang sedang Iya, bersedih. sekarang gambarnya sekarang seperti ini. Oh, iya, Pak. Gambarnya seperti ini sekarang. Kalau yang kamu lihat sekarang ya, jangan dibalikin lagi. Oh, Kalau dibalikin lagi, kembali lagi. Ya, jangan dilihat yang lalu. Nah, kalau sekarang, apa yang kamu lihat ini? sedang tersenyum, Pak. Nah, artinya jawabnya tersenyum. Sekarang saya tanya, ada yang berbeda enggak untuk gambar yang sekarang? Mungkin punya pandangan berbeda. Mungkin, oh Pak, itu bukan gambar yang tersenyum, misalnya. Itu gambar baskom, misalnya. Ada enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, dan artinya apa, teman-teman? Disinilah cepat, tepat, ya kan? Dan sampai sasaran komunikasi kita. Ketika kita berkomunikasi, apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita sampaikan harus sama. Itu kan? Betul. Apa yang teman-teman lihat, betul. Ini adalah gambar seorang laki-laki yang tersenyum. Dan ini sampai, si gambar ini sampai kepada otak teman-teman. Berbeda dengan gambar yang ini. Ini membingungkan. Tapi betul juga, kalau misal mengatakan ini seorang kakek-kakek yang bersedih. Tapi kan di sini, teman-teman, kembali kepada gambar yang awal ini tadi, bahwa teman-teman itu mengatakan jawabannya berbeda-beda. Ada yang anak kecil, ada yang bapak-bapak, ya sedih, gitu kan? Dari situ kan udah berbeda. Tapi kalau begini, ini sampai. Poinnya adalah kita, intinya adalah kita boleh beropini, tapi harus orang lain paham. Kita boleh membuat opini tulisan, harus sesuai dengan situasi dan zaman. Kita ingin beropini sekarang tentang corona, ya memang itulah yang terjadi. Kalaupun memang tidak corona, sekarang yang lagi hot-hotnya adalah tentang Hardiknas. Nah, saya ucapkan di hari ini, selamat Hari Pendidikan Nasional. Silakan teman-teman beropini tentang Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 ini ditulis, ya kan? Apapun pandangan kalian, tapi tetap tujuannya adalah Hardiknas.
Begitu juga ketika teman-teman berbicara dan mengucapkan tentang hari ini, silahkan. Tapi di hari ini, jangan besok atau jangan kemarin. Karena nantinya akan berbeda lagi pandangannya. Seperti itu. Saya lanjut. Ketika kita berkomunikasi, ya karena memang saya mengisi di sebuah universitas yang memang Islami, nah, memang saya jadinya saya masukkan ayat-ayat Al-Quran gitu kan, dibandingkan yang pertemuan pertama saya mengisi materinya secara umum gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya. Karena memang bulan Ramadan saya jadi wah Islami sekali, ya. Tapi yang mudah-mudahan ini menjadikan meninggikan ketakwaan kita, ya. Nah, yang ingin kita sampaikan ini, ya, ini biasanya di khutbah Jumat nih bagi kaum Adam. Mungkin ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Nah, ini setiap Jumat ini sering dikatakan. Nah, yang kita sampaikan adalah perkataan yang benar yang ingin saya garis bawahi, perkataan yang benar. Janganlah sampai teman-teman mengatakan, menyampaikan perkataan yang tidak benar. Harus yang benar. Dalam kaitan ini seorang jurnalis harus yang benar. Seperti itu. Kita lanjut. Dalam kita berkomunikasi sebagai presensi takwa, ya, bentar. Dinul Islam, syariat Allah melalui lisan para nabi berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Ya, jadi sebenarnya tugasnya, ya, tugas kita hidup itu hanya menyampaikan informasi dan informasi. Hal ini juga disampaikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah atas agama Islam itu melalui para nabi, ya, informasi-informasi, ya, melalui takwa ini menjadi komunikasi dari Allah kepada manusia, komunikasinya, ya kan gitu. Komunikasinya dari mana? Yang bisa melalui Rasulullah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Terus berkomunikasi. Sekarang pertanyaannya, jika tidak ada komunikasi, bagaimana orang, ya kan, akan mengikuti kita? Seperti itu. Saya lanjutkan. Kok lama? Oke. Komunikasi dan Islam. Komunikasi manusia sebagai hamba Allah. Sifat manusia itu keluh kesah, berpikir, berkehendak, makhluk sosial. Nah, kan seperti itu ya. Keluh kesah. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, ada yang memang, ya, namanya keluh kesah gimana ya kita. Berpikir, berkehendak, makhluk sosial, berkomunikasi seperti itu. Nah, manusia ini spiritual, transenden, dakwah, etika, estetika. Ya, kemudian dinul Islam itu pedoman untuk menilai ukuran dan rahmat Allah. Ketika sifat manusia dan dinul Islam ini harus ada ini, maka yang nantinya komunikasinya akan jalan. Sekarang bagaimana kalau manusia tidak bisa spiritual, spiritualnya rendah, komunikasinya pasti akan berbohong. Karena dia tidak ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya spiritualnya rendah, ya otomatis ya ada kemungkinan spiritualnya rendah, komunikasinya rendah karena transenden. Transenden ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri. Bagaimana ketika kita berkomunikasi, niatkanlah bahwa kita berkomunikasi atas nilai dakwah. Sehingga apa yang ingin kita komunikasikan dan apa yang kita informasikan menjadikan nilai ibadah. Ketika kita berdakwah harus juga ada etika. Jangan sampai kita berdakwah tidak ada estetika dan etika. Sehingga orang lain mengiranya adalah dalam tanda kutip negatif. Padahal niatnya baik. Tapi etika dan estetikanya buruk. Bismillah. Peran kita sebagai manusia, ya, sebagai khilafah. Peran kita manusia sebagai khilafah. Pada dasarnya kita semua adalah seorang
khilafah atau pimpinan, baik pimpinan terhadap dirinya sendiri, atau diri kita ini diatur ya. Sekarang contoh kita berpuasa, oh, jangan makan, tahan. Ya kan? Ketika kita ingin berkomunikasi kepada orang lain, ayo omongin yang ini, jangan omongin yang itu. Kan seperti itu. Disitulah letak kepemimpinan pada diri kita. Belum lagi nanti bisa menikah. Ya, sebagai pemimpin dalam keluarga. Belum lagi menjadi seorang ibu, pemimpin menjadi keluarga rumah tangga. Gitu kan? Atau lebih dekatnya ketika teman-teman menjadi aktif di organisasi. Kan seperti itu. Etika dalam komunikasi Islam. Prinsip komunikasi dalam Al-Quran memang harus konon sadidan, benar, jujur, bermanfaat, dan mendidik. Ini harus ada. Yang kedua, kaulan baligan. Menyampaikan pesan dengan membangun kepercayaan, pesan yang masuk akal, dan cara yang menyentuh hati. Orang lain kalau udah masuk hatinya, oh iya juga. Dia nggak banyak berpikir. Dia tetap dia berpikir, tapi masuk ke akal gitu. Dan yang ketiga, kaulan kariman, memuliakan orang yang lebih tua. Sehingga ketika, walaupun, contoh, ketika teman-teman mungkin di sini lebih banyak semester 2, walaupun teman-teman semester 2, kalau memang teman-teman berkomunikasinya mudah, nyaman, masuk akal, dan memuliakan orang tua, saya yakin orang tua juga akan paham bagaimana cara kita komunikasi. Ketika misalnya komunikasi kok sekarang belum bisa komunikasi, misalnya ini kan kaulan kariman, memuliakan orang tua, mungkin belum bisa sekarang. Oh, besok ganti caranya. Ya kan? Cara A belum bisa, cari cara B. Cara B nggak bisa, cari cara C, dan seterusnya. Tapi dalam tanda kutip harus dievaluasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi. Tapi tetap kaulan sadidan yang ini harus ada, benar, jujur, bermanfaat, dan mendidik. Bagaimana cara kita berkomunikasi bagus, tapi tidak ada kata benarnya. Gitu ya. Dan yang keempat, kaulan lainan. Memberi kritik dengan lemah lembut, tapi menyentuh hati. Ketika teman-teman tidak menyukai dan tidak, artinya menolak, ingin mengkritik orang lain, ya harus dengan lemah lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kita mengkritik tidak suka harus dengan lemah lembut. Katakan dengan hati, katakan walaupun memang tidak bisa semuanya, ya silahkan dengan tangan. Tapi jangan sampai. Inilah kebiasaan juga yang terjadi di kampus-kampus pada mahasiswa. Karena saya juga seorang mahasiswa dulu ya, saya juga aktivis dulu ya. Ya, ketika kita berkomunikasi dengan dosen, ketika kita berkomunikasi dengan pimpinan, ketika kita komunikasi dengan kampus kita atau universitas kita dan tidak menyukai, ya kan, memberikan kritik, ya jangan dulu demo. Ya memang secara konstitusi negara Indonesia presidensial kita diperbolehkan untuk demo, akan tetapi memang harus dengan lemah lembut. Gunakan cara yang pertama komunikasi tidak bisa, adakan rapat, adakan audiensi, dari audiensi terus itu kan cari jalan tengahnya. Saya yakin orang tua, dosen kalian atau pimpinan kalian akan mendengarkan dan mencari jalan keluarnya. Yang penting masuk akal, kaulan baligan. Dan yang kelima adalah kaulan masykuron, menyampaikan pesan dengan cara yang mendekatkan, menenangkan, dan disukai. Percepat kaulan ma'rufan, menyampaikan pesan kepada orang yang lemah dan tidak merendahkan. Ini kebalik, jadi orang lain paham juga berbeda. Kaulan sadidan wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim nuriyata di'afan khawfu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan lemah di belakang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalam kaitan ini berkomunikasi, gunakanlah bahasa yang baik dan benar.
Dalam kaitan ini ketika kita menjadi seorang jurnalis ataupun wartawan dalam kaitan berkomunikasi, ya memang modal utama jangan dulu bicara. Ya kan? Jangan dulu bicara. Bukankah kita ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat dua tangan, dibuat dua telinga dibandingkan satu mulut. Apa artinya? Perbanyaklah mendengar, perbanyaklah menulis, sedikit bicara dalam artian bahwa ketika kita berbicara, gunakan pembicaraan ini dengan kata-kata yang benar. Jangan sampai salah. Sekarang pertanyaannya, ketika teman-teman tidak banyak mendengar, maka apa yang ingin teman-teman katakan? Gunakan pendengaran teman-teman. Ketika menggunakan pendengaran baik, ucapkan dengan baik. Walaupun demikian, dalam kaitan ini berkomunikasi menjadi seorang wartawan atau host, ya atau pembaca berita, saya yakin teman-teman, jangan, ini pesan saya, jangan langsung katakan di depan kamera ketika membuat sebuah berita atau menyampaikan berita tanpa ada tulisan. Saya punya teman dari TV Muhammadiyah namanya Mas Isan. Kemudian juga saya kenal dari teman-teman saya di SCTP Senandung Cita. Saya juga kenal dan dekat juga sering berkomunikasi dengan Aiman Wicaksono dari Kompas TV yang kemarin Aiman ini ngisi materi juga di tempat saya karena saya minta Pak Aiman yang mengisi. Nah, saya yakin teman-teman mengenal Aiman Wicaksono yang ada di Kompas TV. Ya. Sehebat apapun ketika dia ada di layar televisi, ketika ingin menyampaikan, dia buat dulu draftnya. Itu contoh, kalau Aiman mungkin tidak menjadi host dalam pembacaan berita. Saya contohkan misalnya Senandung Cita atau pembawa berita yang biasa seputar SCTV. Selengkapnya, ntar berita. Dia ucapin ntar berita. Itu ada tulisan-tulisannya di bawah kamera. Ya, itu ada teksnya. Teksnya berjalan. Ya kan? Pertanyaannya saya, jika tidak ada teks, wah, banyak sekali kesalahan. Ada juga yang dari SCTV, saya lupa namanya siapa ya, yang sering bicaranya itu bernapas, pelan-pelan bernapas. Itu akan menjadi kontrasepsi pembicaraan. Ya, kontra komunikasi. Apa yang ingin disampaikan? Dalam kaitan ini kembali kepada yang saya bicarakan tadi. Sehingga tujuannya adalah apa yang ingin kita bicarakan itu harus sama. Seperti itu. Nah, itu harus ditulis. Kaitan ini modalnya ya tetap menulis. Kalau teman-teman nggak suka nulis ya gimana? Kalian bisa berbicara kan seperti itu. Ya, tapi utamanya adalah membaca dan mendengar. Oh sorry, tadi saya lupa. Jadi harus ada membaca juga. Dan Allah ciptakan dua mata juga. Seperti itu. Kemudian pengertian kaulan sadidan saya percepat saja. Pembicaraan yang benar jujur dan tidak bohong, pembicaraan yang tidak berbelit-belit, langsung aja, penyampaian yang bahasa yang benar untuk mendidik generasi kuat, berorientasi kepada kebenaran. Saya yakin teman-teman, jika teman-teman sukses dan berhasil, anak-anak teman-teman juga akan berhasil. Atau generasi penerus juga akan berhasil. Lanjut, pengertian kaulan baligihan, ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim fa'aridu din ya anuhum wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligho. Mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Artinya apa? Saya yakin teman-teman, jika dalam hati teman-teman merasa itu benar, ucapkanlah benar dalam mulut teman-teman. Jangan sampai hati teman-teman mengatakan A, tapi di mulutnya mengatakan B. Hati teman-teman itu nggak bisa dibohongi. Yang tahu siapa? Hanya kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu baik, katakan itu baik. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pengkaulan agak tidak terlihat, saya turunkan.
Kaulan baligan. Pembicaraan yang sampai, pembicaraan yang fasih, jelas, pembicaraan yang mengungkapkan ada makna dengan cepat. Ini apa, ada yang tidak bisa terlihat. Ya. Ada yang menghalangi tulisan di layar saya. Pembicaraan yang efektif. Kemudian saya lanjut. Sebentar. Oh, ini udah ya. Sebentar ya. Sebentar. Bapak mohon maaf untuk sesi materi 5 menit lagi, Pak. Baik, saya percepat saja ya. Kaulan kaliman dan Tuhan mullah. Oke, saya dibaca-baca saja. Ya. Oke, saya percepat saja. Oke. Lagi nih. Nah. Ternyata lama juga ya. Oke, ini yang penting-pentingnya. Oke, sekarang angka penggunaan media sosial kita di Indonesia itu di dunia. Facebook ini di India paling tinggi. Amerika, Indonesia, sebenarnya sekarang Indonesia itu udah mau mencapai tertinggi. Tapi untuk Facebook ini masih agak rendah. Amerika, Brazil, India, Indonesia. Tapi saya yakin ini akan survei beberapa tahun yang lalu ini saya ambil. Ini saya yakin survei ini akan naik ya, sesuai dengan pertumbuhan zaman generasi Z ya. Nah, ini akan naik situasinya. Akan tetapi dalam kaitan ini untuk Facebook kan biasanya tulis. Instagram ini adalah gambar. Bagaimana dalam kaitan komunikasi kita hari ini, materi kita ini dengan media sosial bernama TikTok. Nah, saya belum masukkan juga. TikTok ini kan sebenarnya komunikasi gambar gerakan yang dimasukkan adalah suara. Baik suara kita originalnya ataupun menggunakan musik. Dalam kaitan ini, teman-teman, hati-hati. Jika teman-teman salah, maka akan salah semuanya. Seperti itu. Nah, Mitch Gray mengatakan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Apa kaitannya, teman-teman? Ketika teman-teman ingin menyampaikan berita, saya yakin teman-teman, saya nggak tahu ya di kampus teman-teman ini ada studio tidak, gitu. Kalau memang ada studio, manfaatkanlah itu sebagai sarana pembelajaran dalam menyampaikan berita. Ya kan? Akan tetapi yang paling mudah bagi teman-teman ya untuk belajar menjadi pembawa berita, sebenarnya teman-teman bisa belajar dari YouTube yang di lab kan, atau misalnya bisa aja teman-teman bikin Zoom pribadi gitu kan, tidak ada siapa-siapa, ya bikin aja sendiri, direkod sendiri, walaupun 40 menit kan gitu, itu sebagai bahan belajar ya kan. Nah, baru media-media sosial lainnya. Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial dari cara berbagi isi, berita, foto, dan lain sebagainya. Lewis mengatakan media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagai pesan. Dan lanjut, penggunaan media ya pastinya adalah akses informasi. Sebentar, mohon maaf sebentar. Baik, mohon maaf. Apa ini yang kedua? Bertemakan, temanya tentang apa? Hiburan, eksistensi diri, mencari uang, dan lain sebagainya ya.
Oke. Nah, disinilah dampak-dampak negatif adiksi, kecanduan. Nah, mungkin saya punya teman juga, saya juga staf humas atau kabag humas di kampus, ya, di UAMK. Itu kalau misalnya teman-teman staf itu udah seneng di media sosial, itu kadang-kadang kecanduan. Tapi kalau kecanduan hanya sebagai pekerjaan, ya tidak masalah. Saya punya staf, dia senang sekali sudah mengenal TikTok karena memang saya stafnya, saya gunakan anak magang, mahasiswa semester 5 ke atas, itu senang sekali TikTok. Wah, tiap hari TikTok, gitu kan. Ya silakan kecanduan. Tapi dalam tanda kutip, ketika dia membuat jangan sampai hal yang negatif. Nah, kecanduan ini harus dibuat sebagai contoh yang nanti contohnya menjadi positif. Jangan sampai kecanduan, dengar, tidak punya karya seperti itu. Informasi palsu hoax, nah ini jangan sampai, ya kan? Hate speech atau penghinaan, udah pasti. Cyberbullying, terus pergunjingan, online pornografi, nah, online apa ini, gaming, judi ya, ini sudah nggak boleh. Tapi dari anak karimah dalam media sosial, nah ini harus yang baik, silahkan dicek saja, dibaca-baca saja, cepat-cepat. Harus bersalin sapa, ya, karena memang kita muslim. Ini niat kita untuk memberikan informasi, tidak menghina pada orang lain sehingga orang lain juga nyaman ketika kita berikan informasi. Berprasangka baik, tidak mengunjing dan mencari-cari kesalahan orang lain, teliti dan memberikan informasi. Dalam menginformasi jangan sampai menurut kita pasti benar, belum tentu menurut orang lain, maka harus diulang. Ketika kita menulis sebuah berita pun harus dibaca lagi, tulis lagi, perbaiki, itu kan. Salah tanda titik, salah tanda koma saja itu akan menjadi berbeda pemahaman, seperti itu. Mengutamakan diskusi, bukan debat. Ketika teman-teman membuat sebuah tulisan, saya sarankan tulisan ini dikasih kepada temannya, tolong dong bacain gimana salahnya, harusnya seperti apa, ya kan? Walaupun satu angkatan dia juga belajar, nggak apa-apa. Ini sebagai bahan evaluasi saja. Tapi jangan sampai bilang, oh harusnya begini dong. Terus kamu jawab, wah jadi berdebat. Jangan sampai. Walaupun belum tentu ketika gini, kalian kasih tulisan itu kepada teman kalian untuk dilihat gimana pandangannya. Nah, belum tentu itu diterima oleh si pemilik tulisan. Tidak jadi masalah, ya kan? Jadi kalian bisa evaluasi apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Tidak sembarangan bagikan informasi pribadi, ya. Budaya baru bermedia sosial sekarang, tidak mudah percaya informasi yang diterima karena gampang sekali, tidak cepat bereaksi dan informasi yang diterima harus dicek dulu, seperti itu. Melakukan pencarian informasi membandingkan atas info yang diterima, membiasakan rujuk sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai asal aja, gitu kan? Harus ada sumber utamanya, seperti itu. Memberikan komentar atau berdiskusi dengan sumber rujukan dan informasi yang baik. Mempertimbangkan setiap kata, gambar, video diungkapkan agar tidak melanggar norma. Jadi ketika kalian, contohnya kalian membuat sebuah video rekaman, nah, hal ini harus dicek lagi apa yang kalian bicarakan, seperti itu. Kemudian membaca dan periksa ulang setiap pesan, gambar, dan video. Ternyata tulisan saya, poin saya sangat banyak sekali. Oke, baik. Biar tidak berlama-lama, ternyata saya bikin PowerPoint. Ternyata cukup banyak juga ya. Ya sudah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Disilakan moderator. Kita masuk sesi tanya jawab saja. Tidak terasa ternyata. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Bapak, apakah untuk sekarang sesi tanya jawab, apakah langsung kepada latihan pembacaan teks berita, Pak? Ya, silakan diatur saja oleh moderator. Kalaupun memang ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Kalaupun memang mau dipraktikkan juga silakan. Baik, kepada teman-teman semua, apakah yang disampaikan Bapak sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Silahkan langsung saja di chat pada kolom apa atau raise hand ya. Silakan.
Silakan. Ya, apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Ataukah sudah jelas dari materinya? Atau mau langsung kepada latihan pembacaannya? Boleh open mic untuk bicara ya. Silakan. Ya teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau mau langsung kepada latihannya? Boleh menjawab ya di chat ataupun langsung di mic ya. Ya, silakan. Baik Pak, ini ada yang bertanya, apakah dalam membawakan sebuah berita body language itu penting? Ya, penting, tapi tergantung situasinya seperti apa. Seperti itu. Ya kan body language itu dalam pembacaan berita dilihat dulu situasinya seperti apa. Ya kan? Kalaupun memang seginya formal dan diharap tidak perlu untuk menggunakan body language, ya saya kira tidak perlu. Hal ini harus dilihat kepada situasi, gitu. Karena memang coba lihat teman-teman di pembacaan berita, apakah memang banyak gerak-gerak kan tidak juga, gitu. Hal ini harus mensituasikan kepada kondisi acaranya. Gitu. Kalaupun memang ada gerak-gerak tapi tidak banyak lah, misalnya contoh hanya seperti ini, gitu kan? Dan apa? Ya artinya gerakannya seperlunya saja. Justru dengan gerakan yang banyak itu akan merusak kepada tampilan seperti itu. Nah, pada intinya adalah ketika kita membacakan sebuah berita, ya itu gerakan itu harus disesuaikan seperti itu. Saya pernah mengajar namanya mata kuliahnya itu adalah pewara. Pewara ini adalah pembawa bicara. Pewara ini adalah pembawa acara atau MC. Ya, dan saya pun dulu belajar itu ketika seorang mahasiswa ujian menjadi seorang pewara atau pembawa berita, MC lah seperti itu. Ketika dia menjadi MC, body language-nya harus ada, pakaiannya harus rapi, harus dengan sesuai dengan situasi apa yang akan dia bawakan. Ketika contoh, dia menjadi seorang MC dalam kegiatan lomba misalnya Agustusan, ya pastinya bajunya jangan pakai jas lah. Bajunya ya harus disituasikan. Tapi kalau misalnya dalam kegiatan seminar ya harus rapi, ke meja jangan pakai kaos. Dan gerakannya pun harus menyesuaikan. Seperti itu. Ya pada intinya sih body language harus disesuaikan dengan acaranya. Seperti itu. Silahkan. Ada lagi? Kayaknya sudah Pak. Ini ada yang bilang boleh dilanjut saja kepada mau latihan Pak katanya. Oke, silakan. Kalau memang seperti itu mungkin ya silakan saja. Siapa yang mau latihan, silakan. Untuk teks beritanya bebas saja Pak? Boleh bebas aja. Tidak perlu
apa namanya, ya bebas aja, silakan. Namanya juga latihan kan. Ya. Baik teman-teman, untuk sesi sekarang mungkin kita lanjut kepada sesi terakhir, yaitu langsung kita praktek dalam pembacaan berita. Untuk sekarang mungkin ada yang mau mencontohkan? Ada yang mau membaca beritanya? Ini untuk beritanya bebas ya, bisa searching di internet. Namun ada juga contohnya saya disediakan. Bagaimana, ada yang mau mencoba? Oh, silakan. Silakan, ayo. Tapi bisa share screen kan? Yang lainnya? Iya bisa Pak. Nanti yang mau bilang saja ya. Nanti dijadikan co-host. Mungkin Pak, sebelum kepada yang lain mungkin masih malu-malu. Boleh tidak kalau saya mencoba Pak? Oh boleh, silakan, boleh sekali. Siapapun silakan. Ya silakan. Ini kan belajar. Silakan. Atau teksnya, ya. Semaunya kalian dulu saja, silakan. Semaunya kalian aja. Mungkin saya akan mengambil dari internet ya Pak. Nggak apa-apa. Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir Selasa 4 Agustus 2020 pada malam hari. Banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang, yang membuat Sungai Masamba meluap dan merendam pemukiman warga di Kelurahan Bone Utara, Kelurahan Bone, dan Desa Baloli dengan ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara Muslim Mukhtar mengatakan, selain pemukiman warga, banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi Masamba yang membuat kendaraan tak dapat melintas. Muslim mengatakan di sejumlah titik permukiman warga terendam hingga 1 meter, yang membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir susulan setelah sebelumnya pada 3 pekan lalu diterjang banjir setinggi 2 meter yang membawa material berupa pasir bercampur kayu. Sejumlah relawan yang masih berada di lokasi pengungsian seperti PMI, ACT, dan lainnya kini melakukan evakuasi terhadap warga bersama BPBD Luwu Utara. Pantauan di lokasi banjir mulai meluap sejak Selasa 4 Agustus 2020 petang membuat warga panik dan berlarian menjauh dari area sekitar sungai untuk menghindar hal yang tidak diinginkan. Mungkin sudah Pak. Oke, baik. Siapa namanya? Saidah Pak. Saidah. Saran Bapak, ini kan memang beritanya berita utama ya. Dalam sebuah berita itu ada, ini kan belum ini. Ada teknik baca gitu loh. Gitu. Tapi udah betul. Itu saya yakin Saidah sudah belajar gitu kan, sudah belajar dan sudah, ya artinya sudah belajar dan sudah mempraktikkan gitu. Nah, terkait ini saya mouse-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya mouse saya kalau diputar-putar begini ya. Karena bukan saya sendiri, tapi nggak apa-apa. Nah, saya berharap teman-teman cara gampang untuk memudahkan berbicara atau membawakan sebuah berita, pernah membaca atau setidaknya pernah lihat belum
teks Undang-Undang Dasar 45 yang biasanya dibacakan ketika upacara hari Senin. Nah, tahu? Iya, tahu. Di dalam teks Undang-Undang 1945, saya baru ingat juga sebenarnya tadi. Itu bukan hanya titik. Ya, di dalam teks itu ada garis-garisnya. Untuk apa fungsi garis-garis itu? Ya, fungsi garis-garis itu adalah untuk bagaimana cara kita berbicara, intonasi bicara kita. Jadi intonasi kita apakah ditinggikan, direndahkan, atau diberhentikan agak lama, atau cukup sebentar saja. Nah ini saya yakin teman-teman dari prodi komunikasi itu diajarkan seperti itu. Dan saya pun belajar itu, gitu. Dan memang itu sudah betul, Saidah, kalaupun memang sudah yakin, itu kan mainnya feeling sebenarnya yang tadi. Mainnya feeling gitu kan. Di sini loh letaknya. Saya berharap teman-teman, tapi nggak apa-apa. Artinya bukan berarti harus sekarang, wah Pak, saya buat nggak digaris-garis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya yang tadi Saidah katakan itu, dan praktekan itu sudah tepat gitu. Dan sudah betul gitu kan. Memang untuk sebagai belajar gitu kan, tinggal kepedeannya aja, tingkat kepedenya saja. Toh orang lain juga nggak tahu kok, apalagi dengan belajar. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa seperti ini, kalau ngasih tugas atau nyuruh mahasiswa, ayo silakan dikerjakan. Mahasiswa selalu bilang, Pak boleh begini nggak? Pak boleh begitu nggak? Saya cukup jawab gini, yang nggak boleh itu yang nggak ngerjain. Gitu. Artinya apa? Teman-teman pasti harus bisa berpikir. Mau begini, mau begitu ya betul gitu. Kalau nggak ngerjain berarti salah. Gitu kan? Tapi tetap yang ngerjainnya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Contoh kayak sekarang, teman-teman silakan baca beritanya. Pak, beritanya saya bikin sendiri, Pak. Silakan. Pak, beritanya saya punya teman. Silakan. Pak, beritanya dari online. Silakan. Ya kan? Pak, saya beritanya berita curhatan saya. Ya salah itu namanya. Itu baca berita tapi isinya adalah tulisannya curhatan. Gitu kan? Untuk tulisannya adalah diputusin pacar. Ya jangan. Gitu kan? Bagaimana? Kalau itu ya artinya kan kata bapak katanya yang penting ngerjain, yang ngerjain juga harus sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai saya baca berita tapi teksnya adalah teks curhatan, saya diputusin pacar Pak, nah, saya diomelin orang tua Pak, ya jangan seperti itu ya. Oke, intinya sudah betul itu Saidah, hanya itu kan bermain feeling saja. Oke, ada lagi? Ya, bagi teman-teman semua, apakah ada yang mau mencoba? Ayo yang salah itu yang ayo sekarang mungkin beraninya terlebih dahulu. Gak apa-apa salah, asal berani. Nanti dibetulin sama Bapak ya. Yo, silakan. Ada yang mau mencoba? Oh, itu ada tuh Inka tuh angkat Ya, ini ada yang raise hand ya? Maaf Pak, kepencet. Ya boleh. Oh, kepencet. Ayo silakan kepada teman-teman yang mau mencoba. Ada yang mau atau mau ditunjuk ini? Biar sambil berlatih juga ya. Boleh dicoba sama Teh Indri ada. Teh Intan, maaf. Ada Teh Intan, masih ada di room.
Atau mungkin itu berita yang kemarin yang dibuat itu bisa tuh. Saya baru tahu bahwasanya kemarin udah pada buat berita ya, gitu. Nah itu bisa. Walaupun saya belum baca juga itu karena baru dikirim kemarin. Ya silakan. Ayo gimana ini? Ya, ayo teman-teman, boleh berita yang kemarin juga dibaca mungkin. Ada Teh Opi. Halo, Assalamualaikum. Ada Teh, ada. Iya, boleh nyoba ya sekarang. Aduh, bro, nggak bisa. Gak apa-apa nyoba ya, biar bisa tanpa belajar kan. Mau ya? Ya udah deh, Teh, dicoba. Teksnya apakah mau dari Teteh atau gimana? Atau yang di layar saya yang tadi? Yang dari Teh aja. Baik. Apakah sudah terlihat, Teh? Sudah, Teh. Nah, boleh sekarang, Teh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Teh? Suara saya terdengar? Terdengar. Maaf bentar, yang atas aja. Terdengar. Ya. Baik. Belum pulih dari banjir bandang beberapa waktu lalu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir. Selasa 4 Agustus 2020 malam. Banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang yang membuat sungai Masamba meluap dan merendam pemukiman warga di Kelurahan Bone Tua, Kelurahan Bone, dan Desa Baloli dengan ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara Muslim Mukhtar mengatakan, selain pemukiman warga, banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi Masamba yang membuat kendaraan tak dapat melintas. Muslim mengatakan, di sejumlah titik pemukiman warga terendam hingga 1 meter, yang membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir susulan setelah sebelumnya pada 3 pekan lalu diterjang banjir setinggi 2 meter yang membawa material berupa pasir bercampur kayu. Sejumlah relawan yang masih berada di lokasi pengungsian seperti PMI, ACT, dan lainnya kini melakukan evakuasi terhadap warga bersama BPBD Luwu Utara. Pantauan di lokasi, banjir mulai meluap sejak Selasa 4 Agustus 2020 petang, membuat warga panik dan berlarian jauh dari area sekitar sungai untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu, Teh, mohon maaf nggak bisa. Itu sudah bagus.
Terima kasih. Itu sudah bagus, itu sudah bagus. Ya. Jangan terlalu cepat, santai kayak kita bicara gitu kan. Oke, itu sudah bagus gitu kan. Ya sama ya, hanya memang intonasi aja gitu. Hanya intonasi saja yang memang perlu. Dan ini sebenarnya hanya masalah kebiasaan. Ya. Pembaca berita, menulis berita itu hanya sebuah jam tayang saja. Kalau memang awal-awal ya pasti nggak bisa. Dalam artian nggak bisa ini, ya namanya juga pasti belajar kan. Ya, saya yakin teman-teman di sini karena masih belajar ya, jadi ikut mengikuti. Ya kalau teman-teman sudah bisa ya ngapain mengikuti kegiatan ini, kan seperti itu. Oke, silakan ada lagi. Kita tingkatkan ininya dulu saja. Apa? PD-nya dulu. Gitu. Jadi harus ada PD-nya dulu deh. Ya silakan. Pak, boleh saya mencoba, Pak? Ya silakan. Teksnya nggak usah di-share aja. Langsung Iya, nggak nyoba apa-apa. bacain aja. Iya. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Mungkin seperti itu, Pak. Masih terlihat terbata-bata karena baru pertama membawakan berita juga sih. Pengen mencoba gitu. Ya bagus. Ya memang ya namanya belajar ya harus dicoba, sidik ya. Ya memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba dari sekarang kapan mau bisa? Nah, baik saya komentari terkait berita kan memang ini live ya. Arti live ini ya pasti akan mengatakan kemarin. Kalau kemarin berarti dibacanya hari ini. Kalau misalnya anggaplah kegiatannya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 2. Kejadiannya adalah tanggal 1. Ya kan? Tapi dibacanya atau disiarkannya nah atau rekamannya diinformasikan ke masyarakatnya tanggal 10. Ya berarti jangan tanggal kemarin. Gitu loh. Harus disituasikan. Jadi contoh misalnya apa ya? Hari ini Hardiknas. Ya kan? Puluhan masyarakat atau puluhan pendidikan atau mahasiswa mengadakan memeriahkan Hardiknas, ya kan? Hari ini ya, berarti videonya diinformasikan harus hari ini. Seperti itu, kecuali tanggal. Dan biasanya dalam pembawaan berita ya sama dengan penulisan berita sebenarnya. Hanya kan intonasi aja ya. Itu biasanya harus ada ucapan, bukan ucapan ya, kata-kata dari yang berkaitan. Contoh misalnya, telah terjadi kebakaran bla 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 bla. Bapak Andri selaku apa ya namanya ya, yang pemadam kebakaran itu apa ya namanya? Dinas kebakaran lah intinya seperti itu. Mengatakan bahwa kejadian ini akibat dari apa gitu. Itu kan ucapannya dia. Jadi artinya ada penguat, ada sumber di situ. Kembali kepada yang saya sampaikan, agar tidak terjadi hoax, agar tidak terjadi opini, pandangan pribadi, harus ada pandangan orang lain yang menguatkan. Kan dalam tulisan berita juga kan ada kan, siapa namanya, Rocky Gerung mengatakan, nah bla 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 bla, ya, walaupun bahasanya Rocky Gerung terlalu
apa namanya, dalam tanda kutip gitu kan, dia terlalu belak-belakan, tapi kan memang itulah yang terjadi. Ya memang Rocky Gerung mengatakan itu. Seperti itu. Yang lainnya. Baik, silakan ada lagi. Ya, makasih Pak. Ya, silakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau mencoba? Saudara Ugan, apakah mau mencoba? Ya, ayo teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau mencoba lagi? Izin, apakah boleh mencoba, Teh Saidah? Ya, boleh, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidnan Hadi Al-Faruqi, seorang mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Fisika UIN Bandung. Izin mencoba ya Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rute penerbangan dari Jakarta menuju Han, Cina, pergi pulang telah kembali dibuka bagi para penumpang. Rute tersebut dilayani oleh maskapai penerbangan Lion Air setiap pada hari Senin. Dilansir dari Antara, pada hari Sabtu, tanggal 1 bulan Mei kemarin, rute penerbangan tersebut dilayani oleh Lion Air dengan menggunakan pesawat Boeing 737 dan Boeing 900. Pesawat dengan nomor penerbangan JT2619 berangkat dari Jakarta pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dan tiba di Wuhan pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Selain dari Jakarta, penerbangan tujuan Wuhan juga mulai dibuka dari Korea Selatan, Singapura, dan juga Pakistan. Mungkin begitu, Pak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Itu udah bagus. Nggak apa-apa. Itu kan punya gaya masing-masing. Sidnan gaya dengan bassnya. Nggak apa-apa. Silakan yang lainnya. Ya, ada lagi yang mau mencoba? Saya kasih kesempatan mungkin satu kali lagi. Apakah ada yang mau mencoba? Silahkan untuk komentar ya di chat atau langsung raise hand. Ya, gimana? Masih ada atau dicukupkan?
Mungkin untuk karena tidak ada lagi Pak, mungkin dicukupkan saja untuk sekarang. Mungkin closing statement dari Bapak, dipersilahkan Pak. Ya baik, terima kasih Saidah untuk acara ini. Nah, saya ingin tanya kepada panitia, untuk follow up kegiatan ini selanjutnya seperti apa? Halo? Nah ini, halo? Kedengeran nggak suaranya? Halo? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Nah, suara Bapak kedengeran? Kedengeran, Pak. Oh ya, silakan. Kalau untuk jurusan pendidikan fisika UIN Sunan Gunung Jati itu sendiri, setelah pelatihan ini nanti kita akan menyaring teman-teman semua yang memiliki bakat di jurnalistik ini. Jadi nanti tulisan-tulisan teman-teman itu bakal di-share di web prodi kami, Pak. Seperti itu. Ya, dan diikut sertakan lomba. Itu harapan dari ketua prodi juga, Pak. Begitu. Ya baik. Mungkin kemarin itu prodi juga ingin mengenal saya lebih dekat, tapi mohon panitia nomor saya sudah disampaikan kepada Pak siapa tuh ketua prodinya kemarin. Adam. Untuk salam dari Bapak sendiri sudah disampaikan melalui ketua umum, tapi untuk nomor mungkin belum, Pak. Oh, belum. Atau mungkin nomor saya boleh, atau nomor Pak siapa namanya? Pak Adam. Pak siapa? Pak Adam, Pak. Oh, Pak Adam, ya betul Pak Adam. Pak Adam juga bolehlah diinformasikan ke saya nomornya biar kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nah, terkait kegiatan yang sangat bagus juga, silakan tulisan-tulisan teman-teman dipublikasikan di website prodinya. Kalaupun memang mau dibantu dengan mau dikirim atau dipublikasi di media online, itu bisa melalui saya. Ini panitia sudah punya nomor saya, ataupun misalnya mau pribadi, Pak saya mau pribadi, misalnya dari pribadi ngirim ke saya gitu. Silakan minta saja nomor saya ke panitia. Nanti kalau ada tulisan ataupun apa gitu kan, saya baru juga kemarin saya kerjasama dengan media lain, dan saya menjadi diminta untuk menjadi pimpinannya juga, namanya Serambi Update. Nah, ini masih baru dan Serambi Update ini sudah sekitar 2 tahunan gitu. Nah, ini silakan teman-teman kalau misalnya mau mengisi pemberitaan ataupun opini itu disilakan, namanya Serambi Update nih. Saya share ini aja, share screen. Nah, ini namanya, ini nama Serambi, www.serambiupdate.com. Nah, ini tampilannya. Sebenarnya ini sudah lama tapi sempat vakum seperti itu. Nah, ini saya mencoba mencari wartawan ataupun wartawan freelance yang memang mau belajar gitu, mau belajar dan langsung terjun langsung, nanti sama saya akan dibimbing langsung untuk pembuatan berita, opini dan sebagainya itu dalam pengelolaan website ini gitu, atau media online ini. Dan kalaupun teman-teman mau gitu ya, silahkan menghubungi saya, nanti akan saya betul-betul saya kader gitu kan, saya berikan ilmu-ilmu tentang kejurnalistikan. Nah, mungkin itu informasi sementara ya. Silakan yang ingin di follow up baik itu oleh panitia, oleh peserta. Baik, pesan saya atau closing statement saya terkait materi ini adalah yang pertama, modal utama kita adalah mencoba ya, karena memang dengan mencoba segalanya pasti bisa ya. Kalau kita belum mencoba dan tidak mau mencoba ya kapan bisanya. Dengan mencoba itulah kita akan bergerak, dengan gerakan itulah kita akan evaluasi dan terus bergerak seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman
bisa menjadi seorang jurnalis walaupun bukan jurnalis yang handal, tapi setidaknya memiliki skill agar nanti di dunia pekerjaan atau di dunia apapun itu bisa siap, karena memang sudah punya skill dalam menulis, sudah punya skill dalam berbicara ataupun berkomunikasi. Oke, terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Ketua Umum HMPST Fisika kepada Bapak. Dipersilahkan kepada Kang Pian Septian. Cek suaranya ada? Ada. Oke, boleh share screen. Sertifikatnya ada? Ada. Baik. Terima kasih kepada Bapak Abdul Latif MPD selaku pimpinan redaksi Kabar Pendidikan ID dan juga Dewan Redaksi Metro Aktual News yang telah menyampaikan materi tentang kejurnalistikan dengan tema Everyone Can Be a Journalist. Semoga dengan adanya pelatihan ini membawa inspirasi dan membawa manfaat bagi kami ya selaku mahasiswa dan juga teman-teman, menjadi sarana untuk terus mengupgrade diri dalam dunia jurnalistik, khususnya dalam tadi ya news broadcasting dan sebagainya. Terima kasih Pak atas pematerian 2 kali ini. Semoga menjadi sarana bagi kita juga terus mengupgrade diri. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon diterima untuk sertifikatnya. Baik, terima kasih kepada Kang Pian Septian Isnaini dan juga Bapak Abdul Latif MPD. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dari sebelumnya. Mohon maaf dari kami selaku panitia. Mungkin ini kali, halo Saida, mungkin foto dulu kali. Oh iya. Mungkin silakan kepada teman-teman semua untuk open kameranya terlebih dahulu. Kita adakan sesi foto bersama ya. Ya teman-teman semua, kita open kamera terlebih dahulu. Untuk tim foto, apakah sudah siap? Siap. Baik, kita hitung. Oh iya. Baik, silahkan dipimpin. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, bentar. Oke, 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya. 1, ayo gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf dari kami selaku panitia atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mungkin silakan diformulasikan dalam barang siapa yang mau belajar tentang jurnalistik, mungkin bisa dimulai dari sekarang dan sudah disediakan ya linknya dari Bapak. Mungkin tetap semangat dimanapun berada. Nah, jangan lupa untuk semuanya isi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikatnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sayyidah, saya pamit ya. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin untuk sertifikat nanti via WA aja, nanti komunikasi. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, dipersilahkan kepada teman-teman semua untuk mengisi e-sertifikat. Untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan kalau yang sudah, dipersilahkan untuk keluar dari Zoom ini ya.